Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Farida, NIM 2110417476. Saya dari kelas M4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian perekonomian Indonesia. Berikut jawabannya. Pertanyaan pertama yaitu kenapa perlu dilakukan otonomi daerah di Indonesia? Jawabannya, seperti yang kita ketahui, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah penting bagi Indonesia karena untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Dengan adanya penerapan otonomi daerah diharapkan juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah tersebut. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara? Penerimaan negara atau yang sering disebut pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sedangkan pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana indeks pembangunan manusia yang baik? Indeks pembangunan manusia yang baik menurut saya yaitu indeks pembangunan yang dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, penduduk atau masyarakat. Dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, serta harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana kebijakan moneter jika terjadi inflasi di Indonesia. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan politik diskonto yang perlu dikeluarkan oleh Bank Sentral adalah penaikan suku bunga. Politik pasar terbuka adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dan kelima yaitu bagaimana tanggapan tentang perekonomian Indonesia di era globalisasi saat ini. Pada era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi di satu sisi melahirkan banyak kelas menengah baru, namun di sisi lain memunculkan ketimpangan yang masih cukup tinggi. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Kini, produk barang dan jasa apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen dapat disediakan dan dipenuhi oleh produsen. Sekian video jawaban untuk ujian mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya Mutia Farida pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.